Kenapa sih pebisnis kaya kayak Elon Musk itu mengakuisisi Twitter? Kan dia udah miliarder, punya banyak bisnis. Nah, jadi hal ini dinamakan akuisisi bisnis atau ibaratnya beli bisnis orang lain lah. Nah, kenapa kok orang-orang kaya ini lebih memilih untuk membeli bisnis orang lain daripada ngerintisnya sendiri? Kan mereka udah pernah sukses. Pasti bisa dong mau bikin lagi. Jadi, bagi orang-orang kaya ini, mereka itu nggak punya kata pensiun di kamus mereka. Dan bagi mereka juga, bisnis itu kayak main game. Bisnis itu kayak mainan. Dan Twitter itu mainan favoritnya si Elon Musk. Nah, jadi bagi Elon Musk, beli Twitter itu hal kecil. Dan dia nganggap juga kalau beli Twitter itu udah kayak beli mainan baru. Halo guys, aku Mas Ben dari Benefits, dan kali ini aku mau menjelaskan kenapa kok orang-orang itu lebih tertarik akuisisi bisnis ketimbang bangun bisnis sendiri. Oke, jadi mari kita bahas. Jadi ibaratnya kalau main game itu kan ada dua tipe orang. Yang pertama, free to play player. Yang kedua, pay to win player. Nah, ada orang yang suka berproses leveling karakter dari level 1 sampai level gede. Dan ada juga orang yang males leveling, mending aku bayar aja. Jadi mereka itu ibarat kayak pay to win player itu tadi. Mereka udah males bangun dari awal. Mereka itu punya duit tapi udah nggak punya waktu lagi. Jadi ya lebih baik beli, ngapain harus bangun dari awal. Karena yang paling sulit dalam berbisnis itu membangun pondasinya. Dengan begitu mereka bisa main di level selanjutnya, yaitu level pemasaran dan inovasi. Banyak kok contohnya perusahaan gede di luar sana yang main akuisisi kayak gini. Salah satu contohnya Google. Jadi Google ini di tahun 2005 dia itu beli Android senilai 50 juta US dollar. Atau kalau dirupiahkan senilai 73,2 triliun rupiah. Nah, Android pada saat itu masih berupa perusahaan rintisan dan belum populer kayak saat ini. Nah, karena si Google tadi membeli Android, akhirnya Google bisa bersaing dengan pasar yang lebih gede, yaitu Microsoft dan Apple. Dan kerennya lagi, Android sekarang menguasai pasar mengalahkan dua pesaingnya dengan market share 70%. Mantap nggak tuh? Jadi istilah pebisnis yang suka akuisisi ini dinamakan all-in-one. Jadi all-in-one ini ibaratnya kita punya banyak jari di berbagai piring sekaligus. Nggak usah jauh-jauh lah, di Indonesia ada. Contohnya aja Pak Antoni Salim. Pas tahun 2022, Pak Antoni Salim ini menduduki peringkat orang terkaya kelima di Indonesia. Menurut Forbes, dia punya kekayaan sekitar 7,5 miliar US dollar. Ya, kalau dirupiahkan itu kurang lebih senilai 116,25 triliun rupiah. Nah, Pak Antoni Salim ini punya banyak banget bisnis di bidang konsumen. Di antara lain ada retail, perkebunan, pertambangan, jalan tol, media, hingga keuangan. Jadi dia ini nggak cuma nyobain bisnis guys, semua itu udah bisnisnya. Nah, meskipun Doi ini jarang banget kelihatan di media, dia juga punya kepemilikan di perusahaan batu bara yang namanya Elang Mahkota Teknologi, atau di bursa saham itu namanya EMTK. Selain itu, dia juga punya banyak kepemilikan di perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia. Jadi, stigma bisnis itu harus ngerintis, biar ngerasain prosesnya. Itu udah gak berlaku bagi orang-orang kaya ini. Kalau misalnya bisa beli, kenapa harus ngerintis? Keuntungan lain mengakuisisi perusahaan selain tidak perlu membangun pondasi dari awal itu adalah kita juga bisa eksis di bisnis yang kita nggak paham betul. Contohnya nih, kita mau bisnis di bidang teknologi, tapi kita nggak tahu ngoding itu gimana dan lain-lain. Ya, setidaknya kita perlu belajar sistem bisnisnya gimana dan pasarnya gimana. Jadi ingat, bisnis itu intinya cuma dua, kayak yang pernah aku sebutin di video sebelumnya ini, yaitu uang dan pasar. Jadi kalau sudah ada orang yang berhasil mendapatkan pasar ini dan kita punya uang, ya udah kita ambil aja pasarnya dengan uang, sesimpel itu. Nah, terus kalau kita nggak punya keahlian di bidang itu, gimana mau ngejalanin bisnisnya? Simple, ya bayar aja orang yang punya keahlian kalau kita punya duit tapi. Nah, jadi mereka itu membeli waktu bertahun-tahun untuk mendirikan dengan uang yang sudah mereka miliki. Dan kayak gitu terus sampai uangnya banyak. Nah, jadi kesimpulannya, akuisisi bisnis itu bisa bikin kita cepet kaya. Tapi kita harus punya modal gede dulu. Dan selain itu, kita juga harus punya visi, strategi, dan tim yang tepat. Pokoknya kalau bisnis itu nggak melulu soal kecerdasan lah. Tapi di saat itu ada kesempatan dan kita sudah bersiap, kita ambil peluang itu. Tapi nggak masalah,
Entah itu kita mau akuisisi atau kita mau mulai dari nol, tinggal lihat aja apa yang kita miliki sekarang. Kalau kita punya kepintaran tapi kita nggak punya modal, ya kita terpaksa harus mulai dari nol. Tapi kalau kita punya modal banyak dan kita nggak punya keahlian di bidang itu, kita bisa pakai cara akuisisi itu tadi. Kurang lebih kayak gitu guys. Jadi kalian tim mana nih? Kalian tipe orang yang enjoy ngejalanin proses dari awal merintis bisnis, atau yang malas ngerintis, bayar aja lah udah, yang penting aku bisa bisnis di bidang ini? Tulis di kolom komentar ya.